Rasa gatal yang datang tiba-tiba seringkali membuat kita risih ya pemirsa. Timbul ruam merah di sekitaran tubuh dengan sensasi gatal menjadi tanda bahwa Anda mengalami alergi. Alergi juga terjadi tak hanya di bagian kulit saja, namun alergi juga bisa terjadi di bagian lainnya, seperti mata hingga pernafasan. Namun nyatanya penyebab alergi juga tidak hanya dari makanan saja. Debu dan obat juga bisa memicu alergi timbul. Begitulah dengan penanganannya. Selain dengan obat, ternyata ada loh obat herbal alami untuk mengatasi alergi. Selain mudah, Anda tentu bisa membuatnya sendiri di rumah. Namun bagaimana cara membuatnya dan apa sajakah bahan alami tersebut? Ada baiknya Anda simak dulu pembahasan penting bersama ahli herbal di studio hari ini. Iya, bisa hidup sehat. Tahu nggak, kita sekarang sampai pada tahap yang sering sekali orang tunggu-tunggu pemirsa di rumah adalah kita memasak bahan-bahan herbal. Kita sekarang sudah bersama dengan siapa? Dokter Dian Elkonora, ini adalah herbalis kita. Nah, dokter, ini kita membahas soal alergi nih, dok. Apalagi sekarang nih, lagi musimnya tidak menentu. Kadang hujan, kadang dingin, kadang panas. Itu ternyata suka mencetuskan alergi pada beberapa Oke, tunggu dulu. Kalau gitu kita bahas dulu fakta mitos berikut ini. Yes, Ya, yang ini pertama. alergi. Alergi dapat diatasi dengan bahan-bahan alami. Ini fakta atau mitos? Ya, fakta Dokter Vito. Namun ada underline-nya. Jadi alergi yang bisa diatasi oleh bahan alam adalah satu alergi yang pada fase ringan sampai dengan sedang yang tidak terlalu berat. Jadi untuk alergi berat itu harus tetap dibutuhkan antihistamin. Karena kita tahu bahwa bekerjanya bahan alam ini tidak bisa instan ya. Jadi dia membutuhkan adaptasi dengan tubuh sehingga hanya bisa dipakai untuk yang kasus-kasus ringan saja atau untuk maintenance untuk pencegahan. Berarti tapi bisa aman untuk dikonsumsi rutin ya, dok ya? Bisa. Oke, nah ini ada lagi nih dok yang beredar mitos atau fakta, katanya alergi dapat disebabkan karena konsumsi protein yang terlalu banyak. Ini fakta atau mitos? Fakta. Fakta. Iya, pada orang-orang tertentu ya, Dokter Rena. Jadi kalau misalnya dia ada hipersensitivitas dengan bahan-bahan seperti kacang-kacangan, kemudian seafood dan sebagainya, itu biasanya kita harus waspada, terutama pada anak kecil nih. Kalau misalnya anak kecil biasanya kalau alergi suka biduran atau bentol-bentol merah-merah ya, Dokter Alia. Jadi mari kita coba untuk membuat salah satu resep yang memang bisa digunakan untuk mencegah atau mengatasi alergi ringan di bawah. Oke, pas banget dokter. Dari tadi kita fakta mitos sudah saya panaskan sampai mendidih sekarang lihatnya ya. Yang bisa kita pakai untuk bahan alamnya yang pertama adalah satu rumput teki, dok. Rumput teki. Iya, kita ambil umbinya ya, rumput teki itu. Jadi untuk rumput yang digunakan teki, umbinya. Jadi rumput teki ini untuk dosis dewasa ya kita pakainya. Jadi kalau misalnya bikin untuk anak-anak bisa separuhnya untuk dosisnya. Jadi untuk dosis dewasa ini kita ambil 3 buah umbi rumput teki yang sudah dikeprek. Semua bahan kita cuci bersih dulu ya, dok ya. Kita cuci bersih semuanya. Kemudian di sini ada rumput teki, ada daun sambiloto. Kemudian kemudian ada lengkuas yang biasanya ada di dapur kita dan juga ada serai. Nah, kita pakai untuk dosisnya di sini. Ini apa ya, dok ya? Oh, ini untuk nanti untuk yang rinitis untuk beda nanti. lagi. Oke. Ya. Nah, ini selanjutnya. Ini umbinya rumput teki berarti ya. Ya, untuk airnya kita pakai 600 cc ya atau 3 gelas. Ini digeprek dulu nggak? Digeprek semuanya. Setelah dicuci bersih semuanya digeprek. Untuk yang digeprek itu rumput tekinya, kemudian lengkuas dengan serainya. Jadi rumput teki ini setelah diuji secara laboratoris ya, dok ya, ternyata memang dia mempunyai kandungan di mana berfungsi sebagai anti alergi. Jadi anti alergi di situ dia mencegah histamin rilis juga ya, dok ya, karena kandungannya tadi. Kemudian di sini kita masukkan juga lengkuas. Lengkuas di sini juga bisa untuk antiinflamasinya karena alergi itu biasanya kalau bentol-bentol biasanya juga ada radang inflamasi ya, dok ya. Kemudian di sini ada serai juga kita masukkan 1 batang dan juga sambiloto daunnya. Kita pakai sekitar 10 lembar kalau segar ya. Kita masukkan agak pahit ya sambiloto ya. Kemudian kita tutup. Kita tunggu 15 menit sampai dengan airnya menjadi separuhnya, dok. Kira-kira jadi sekitar 2 gelas ya. Nanti bisa kita konsumsi 1 sampai 2 kali sehari. Nah, ini ramuan ini sangat luar biasa, dok, karena setelah diujikan di beberapa kasus juga dia mengurangi untuk yang ringan ya, kasus ringan, dia bisa mengurangi munculnya gejala yang sering biasanya
dia lebih berkurang gejalanya. Jadi tidak Iya. separah kalau dia tidak mengkonsumsi. Jadi di sini ada anti alerginya, ada anti inflamasinya juga dari serai sama lengkuas, dan juga sambiloto. Andrographylite ini juga mempunyai antiinflamasi yang sangat luar biasa. Jadi mekanisme alergi itu untuk pencegahannya dari bahan alam biasanya dengan 2 cara, karena kan kita tahu alergi itu dimediasi oleh IgE ya, imunoglobulin E dan juga rilis histamin rilis. Nah, dengan adanya bahan alam ini biasanya dia yang kandungan flavonoidnya tinggi pada tumbuhan, ini dia menstimulasi dari sistem imun tubuh sehingga tidak mudah kena alergi tersebut. Kemudian yang kedua, dia juga mencegah terjadi munculnya sitokin proinflamasi yang memang memicu alergi juga. Baik. Nah, ini katanya nih Dok, banyak juga nih yang bilang nih sambil kita tunggu ya Dok ya. Ini ada mitos atau fakta katanya nih ya. Oh, pertanyaan ya Dok ya. Ini katanya kuaci itu katanya kalau misalnya dimakan itu ternyata bisa membantu meredakan yang namanya alergi. Ini fakta atau mitos? Iya, belum bisa dikatakan sebagai fakta. Jadi ini masih mitos ya. Saat ini masih dibutuhkan penelitian lebih lanjut yang lebih luas skalanya untuk memastikan bahwa kuaci ini benar-benar bisa dimanfaatkan untuk mengatasi alergi. Malah justru pada orang-orang tertentu karena dia juga mengandung protein malah muncul kadang-kadang alergi kuaci juga ada. Jadi masih sebenarnya dibutuhkan memang penelitian lebih lanjut. protein-protein ini pada beberapa orang itu bisa Hipersensitivitas. Iya, ada hipersensitivitas, Iya. jadi bisa mencetuskan alergi. Ada betul. macam-macam protein, telur, ada Telur, telur seafood, putihnya, iya. seafood, ayam, bahkan kuaci pun ada proteinnya. Iya. Ya. Ya, Oke. kita pilih kuaci, mungkin ada protein yang lain ya selain kuaci ya. Ya, Saat ini banyak ya. Ya. Capek ya makan sakit rahang nanti, itu tadi Oh, udah kita iya. bahas. Oke, berikutnya nih, fakta mitos berikutnya. Ini kalau minum ramuan hangat, ini dapat mengurangi gejala alergi rinitis. Ini fakta atau mitos? Ya, itu fakta Dokter Vito. Jadi terutama ramuan hangat yang memang dibuat dari beberapa bahan alam yang sifatnya mengandung dekongestan. Contohnya yang mengandung jahe itu bisa untuk antiinflamasi sekaligus dekongestan. Kemudian teh peppermint itu juga bisa. Jadi dia sifatnya untuk dekongestan, untuk melegakan pernafasan karena dia rongga mukosa hidungnya jadi lebih nyaman, lebih longgar. Tapi ingat, kalau alerginya ringan ya, tapi kalau alergi berat harus tetap dikombinasi dengan antihistamin konvensional karena membutuhkan kerja yang lebih cepat. Ya, jadi ini dari tadi dokter kan ini ya, banyak sekali ada kata-katanya, banyak banget kata-kata kedokteran ya. Iya. Ini katanya rinitis. Nah, rinitis ini mungkin untuk awamnya itu memang terjadi yang namanya peradangan pada Mukosa hidung hidung, ya, peradangan pada mukosa hidung. Gejalanya apa aja? Misalnya pilek-pilek, bersin-bersin terus Betul. gitu ya, Dok Betul. ya. Hidung mampet itu juga Betul. bisa ya. Nah, itu kadang-kadang terjadinya macam-macam, bisa karena infeksi atau bisa karena alergi. Jadi kalau pagi-pagi minum ini enak banget loh Dokter Arlin Iya, berarti ya. Kalau yang betul pilek-pilek sekali, tadi Dokter hangat. Arlin cerita itu. Betul. Teh peppermint juga ya. bisa ya untuk melonggarkan pernafasan dekongestan. Yes, Ya. betul. Nah, ini gimana nih, Dok? Harusnya Ini Dokter Arlin yang masak di Sudah, sini nih. ya kita matikan ya Ya, karena kan saya sudah punya banyak asisten. 15 menit. Saya harus Iya. membuktikan diri ya. Oke. Ini Ya Mas. setelah Wah, ini pakai didinginkan masker dulu. aja menghirupnya udah Oh enak iya, iya. banget karena ya. bau Berasa ya? serai. Berasa ya Iya. baunya ya. Baunya bau Enak memang banget. ya, betul. Ya, kita nanti setelah dingin kita saring Dok di sini ya. Yes. Setelah kita saring, Iya. kita dinginkan, kemudian baru karena ini bisa dikonsumsi anak-anak kalau dia dibuat dengan dosis separohnya. Iya. Ini bisa dikonsumsi oleh dewasa juga untuk menghilangkan rasa pahit Pahitnya pada boleh pakai sambiloto. Kita boleh pakai madu. Boleh pakai madu. Nah, Ini ternyata langsung tinggal di ini aja ya, Iya. langsung tinggal dituang aja tapi ya, Dok, madunya ya. dicampurkan pada saat dia sudah menjelang dikonsumsi dan sudah dingin ya Dok. Karena ini kalau dicampurkan panas nanti malah justru antioksidannya tidak bekerja dengan baik. Oh, oke. Kemudian reaksi enzimatisnya juga tidak bekerja dengan baik. Jadi Iya, harus kondisi baik. dingin ya. Tips Nah, madu dituangkan ketika oke. sudah dingin ya. Iya. Yes, betul sekali. Nah, ini bakalan ada banyak lagi ya, Dok ya. Ada satu lagi ramuan yang bisa kita masak lagi nih ya. Tapi kita akan masaknya nanti sesaat lagi, tapi hidup sehat. Kita kembali lagi hidup sehat pemirsa, masih masak-masakan bersama dengan Dr. Dian Elkonora, ini herbalis kita. Nah, Dok, ini gimana nih Dok? Kita akan meracik lagi ramuan apa lagi nih Dok?
Ya, yang kedua ini biasanya gejala alergi itu ya Dokter Alin selain tadi biduran tuh yang Yes. saya pertama sudah. Yang kedua nih biasanya sering adalah rinitis atau tadi pilek-pilek, Iya, betul. meler-meler kalau pagi Atau bersin-bersin. pagi-pagi bersin-bersin. Iya. Nah, ini apa nih dok yang harus kita Nah, lakukan? yang berikutnya adalah satu ramuan yang memang ini salah satunya sudah diuji klinis ya dok ya. Yes. Jadi ramuan jamu yang mana hasilnya ketika diuji ternyata dia mampu menurunkan gejala dari pilek tadi atau rinitis tadi dan meningkatkan kualitas hidup dari penderitanya karena jadi jarang kambuh. Ya. Ya, ini ada satu. Kita masih pakai rumput teki Ya, ya. ini saya panasin lagi ya dokter ya. Oke, Wah, ini. siap, Saya dokter tugasnya terima manasin. Spesialis memanaskan. Saya membuktikan gitu bahwa ya. masak air pun saya bisa. Gitu. Wow. Gila nih ya. Iya, yang kedua, resep yang kedua diantaranya adalah yang dipakai masih sama beberapa dengan yang pertama, diantaranya sama adalah rumput teki. Jadi rumput teki umbinya ini sangat bagus sekali ya dokter Iya. Alin, karena dia memang sudah diuji secara laboratoris juga, dia menjadi salah satu agen alami yang menjadi anti alergi. Jadi dia punya kekuatan anti alergi juga. Kemudian yang kedua kita pakai daun sembung, ya. Yang ketiga kita pakai cabai Jawa. Nah, ini saya cabai baru Jawa. pertama kali lihat cabai Jawa nih. Saya pun juga. Ya. Sekarang Jawa, tapi baru pertama kali lihat cabai Iya, Jawa. Ini pedas nggak? tipe retrofractum. Rasanya kalau direbus dok dia hangat, ya hampir pedas karena namanya juga cabe ya. Cuman saja di sini dia punya kekhasan. Biasanya dipakai afrodisiak dok ini dok. Ya sekarang Khasiatnya nih apa nih dok? iya di sini kalau di sini untuk rinitis karena dia menghangatkan, dia juga pada penderita asma itu bagus. Jadi memperbaiki dari mukosa pernafasannya supaya tidak mudah inflamasi dan juga mencegah terjadinya alergi juga. Dan juga ada efek kandungan hangatnya tinggi. itu Iya, ya, efek Dok, hangatnya ya? tadi Oke. ketika diminum. Kemudian yang berikut Baik, adalah selanjutnya, jahe. jahe. Ya, kita tahu gingerol dari kandungan dari jahe ini juga Iya. antiinflamasi dan juga menghangatkan. Ya, ini Oke. jahe apa? Satu Dok? lagi dok. Jahe biasa, jahe Jahe gajah. biasa ya? Oh. Ini sebenarnya bisa dipakai untuk resep berikutnya untuk rinitis. Ini adalah temulawak yang Temulawak. bisa dipadukan dengan daun legundi. Oh. Sayangnya hari ini nggak ada legundinya ya. Baik, baik, Ini baik. bisa Oke, untuk legundi, kita langsung oke? meramu. Ini adalah ramuan untuk rinitis Iya, alergi. daun sembung ya. Oh, Kita daun sembung ambil, dulu. Ini kering posisi 10 udah jam. mendidih sekarang. mendidih. Udah Iya. Yang ya? airnya dididihkan ya, dokter Vito. Kemudian kita masukkan, dia sudah dicuci bersih semua ya. Iya. Kemudian cabai Jawa kita masukkan juga ya 8 Iya. gram. Kemudian jahenya 5 gram saja untuk yang Jahenya kering 5 ya, gram. biasanya 5 gram dengan yang kering. Ya. Kemudian rumput tekinya 7 gram. Jadi kita untuk resep kedua juga memakai kombinasi bahan-bahan yang memang sinergis dalam mencegah alergi. Ya. Jadi daun sembung ini atau Blumea balsamifera ini Dokter Arlin, dia setelah diuji juga bagus sekali untuk meredakan asma. Kemudian anti alergi juga. Dan dikombinasi sinergi dengan cabai Jawa. Oke. Ya, karena di cabai Jawa juga mengandung zat yang bisa tadi mencegah asma. Oke, nah ini diminum berapa kali sehari ini dok? Ya, kalau untuk ramuan ini ya, ini kan setelah mendidih karena ada jahenya ya dok ya, diminumnya sebaiknya setelah makan karena dia agak panas ya. Itu 1 sampai 3 kali boleh dok. Jadi kalau untuk pencegahan 1 kali 2 kali saja, tapi kondisi dia sakit atau butuh pengobatan 3 kali boleh dengan jarak 3 jam dengan obat konvensional dok. Oh, Iya. harus dijarakin, Dijarakin. ya. Oke, nah Ya. ini kita tunggu sampai mendidih ya dok Yes, airnya dia 1 liter atau 5 gelas sampai menjadi separohnya sekitar 600 cc. Kemudian setelah itu kita matikan seperti tadi ya dok ya, setelah 15 menit. udah? Ya sudah dok, boleh di Kita 15 matikan dulu ya. menit Nah ya. ini ya. juga pasti ada pertanyaan nih dok, untuk anak-anak nih boleh nggak dok? Karena kan anak-anak biasanya juga Rinitis. kadang-kadang Oh, iya, muncul benar-benar. ya rinitis Oke. alergi. Iya, jadi gini, kalau untuk ramuan ini memang dirancang untuk dewasa ya dok Oh, ya, ini untuk untuk alergi. dewasa. Oke. Namun kalau misalnya anak-anak, sebenarnya untuk alergi bisa pakai resep yang pertama tadi Oke. dengan dosis separohnya. Oke. Karena ini, kalaupun anak-anak yang pakai sebaiknya kalau yang ramuan ini di atas 12 tahun, Yes. karena dia sudah kooperatif ya kalau ada Oke, gejala nah lain. ini dok tipsnya nih dok untuk kita bisa mendapatkan manfaat herbal untuk alergi kita. Yang pertama, Dokter Alin, Dokter Vito. Jadi alergi itu kan sebenarnya reaksi hipersensitivitas ya. Iya. Pasti ada alergen, ada pencetus. Sebisa mungkin jika kita sudah tahu bahwa alergi zat tertentu, sebaiknya memang menghindari alergen itu. Atau kalau bisa ya, kalau debu kita pakai masker ya. Kalau memang kondisi dingin kita menghangatkan tubuh dengan minuman atau pakai mantel dan sebagainya. Kemudian yang kedua, jika terpaksa memakai bahan alam untuk pencegahan alergi ini, yang bisa dipakai adalah untuk alergi ringan sampai dengan sedang. Tapi kalau untuk berat, dia harus tetap dikombinasi sedang sampai berat ya. Kita kombinasi dengan obat-obatan konvensional, antihistamin ya namanya atau anti alergi. Jadi kalau ini kasus sedang atau untuk pencegahan, kasus ringan untuk pencegahan boleh. Dan yang berikutnya,
pilihlah juga makanan yang memang bersahabat dengan tubuh. Jadi tadi Yes. kalau misalnya memang dia alergi protein, ya sebaiknya Ya, kita harus dihindari. tahu dihindari dan Oke. ataupun kalau memakainya jangan terlalu banyak dulu. Baik, Ya, wah baik. ini Terima lengkap kasih. sekali nih ya dok ya. Ini dokter Vito kayaknya Panas, mau iya tuang panas panas tapi. ya, gagal dalam Menuang ini ya. ya menuang, Menuangnya tapi nggak nggak bisa. apa-apa. Yang penting kita hari ini udah lengkap ya, sudah masak-masak dari mulai untuk biduran ya kan, dan juga sampai dengan untuk mengatasi rinitis alergi atau untuk saluran pernafasan kita yang sedang Wow, alergi. ini ya. Bisa diminum secara rutin dan herbal itu aman untuk Iya. kita. Nah, Aduh. terima kasih banyak Terima dokter. kasih Sama-sama, banyak, Dokter dokter. Terima Alin, kasih Dokter banyak. Vito. Ya. Yes, dan Jangan jangan lupa lupa. ya, selalu saksikan Hidup Sehat TV One ya Dokter Vito. Tiap hari Senin sampai Jumat, jam 9 pagi sampai jam 10 pagi hanya di TV One. Saya Dr. Vito Damai. Dan saya juga Dokter Renita Arlin. Indonesia hidup sehat.